Hari ini topik kita tentang long tail, ya, long tail yang dipelopori, ya, yang menciptakannya. Istilah ini adalah si Chris Anderson ini, ya. Jadi ini buku yang udah ditaruh di Learn juga oleh Pak Ihan, ya. Nah, ada yang bisa mendescribe apa sih long tail? Mungkin dari sekedar, tapi kalau cuma video sih sebenarnya dia nggak describe literally apa long tail ya. Tapi ada yang tahu nggak apa itu long tail? Ada? Enggak ya kayaknya. Oke. Jadi long tail itu intinya adalah satu konsep yang mengatakan proses penjualan, satu konsep penjualan yang intinya itu menjual sejumlah besar item yang unik, ya, menjual sejumlah besar item. Jadi variasinya dibanyakin, tapi masing-masing itu memiliki kuantitas yang sedikit ke pangsa pasar yang besar, ya. Jadi variasinya banyak, tapi untuk setiap variasi item yang dijualnya itu sedikit. Nah, jadinya mungkin istilah kita itu barang-barang unik, barang-barang yang premium gitu ya jadinya. Barang-barang yang cuman ada sedikit di pasaran, karena memang barang-barang itu adalah barang-barang yang disesuaikan dengan kebutuhan individual-individual tertentu, gitu ya. Nah, buku ini mengisahkan tentang itu, ya. Jadi yang long tail ini ya, agak susah nih. Oke. Nah, di buku ini disebutkan tentang ini kan cuma diambil beberapa topik ya. Nah, ini bab 4 ya. 3/4 of the long tail. Ya. Jadi kalau mau baca lebih lengkapnya nanti bisa dibaca sendiri ya, ada di Learn. Tapi intinya dia ingin meng-highlight di bab ini adalah gimana cara long tails itu bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Nah, caranya adalah dengan nih ya, dengan mereduce cost untuk reaching apa ya? Menjangkau niche. Kemarin sudah belajar apa? Crossing the chasm. Masih ingat kan ya istilah niche itu apa ya? Masih pada tahu kan ya? Apa itu? Ada yang tahu? Kayak ceruk pasar gitu kan? Kenapa? Keseluruhan pasar yang mau dijangkau gitu kan? Niches. Bukan. Kurang tepat. Atau saya sendiri malah bacanya gimana ya? Niches. Kayak Niche. skenario khusus gitu Bang. Skenario khusus bukan. Udah sempat kesebutkan ya kemarin waktu di Crossing the Chasm atau belum ya? Ada sih, Ci. Ada kan ya? Jadi niche market itu adalah satu market yang spesialis gitu, yang benar-benar khusus. Jadi niche itu by definition nih ya, specialized segment of the market. Ya, jadi benar-benar satu pasar yang khusus, misalnya biker gitu ya. Jadi gimana caranya bisa memprovide berbagai variasi jenis sepeda misalnya ya untuk kelompok biker tertentu. Nah, kalau secara by default untuk universalnya itu kan
mungkin nggak semua orang mencari tipe-tipe sepeda yang khusus gitu ya. Tapi ada fans atau memang yang penggiat olahraga sepeda tertentu yang butuh item-item atau jenis sepeda yang spesial. Nah, itu ya maksudnya. Nah, gimana caranya untuk bisa mereduce cost dari reaching niche ini ya. Baca niche atau niche ya? Kayaknya niche deh, Ci. Niche ya. Iya. Sendiri kurang niche gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan mengapply ya 3 force, dia bilang gitu ya. Jadi ada 3 force di dalam marketing itu yang ujung-ujungnya akan bisa membantu mereduce biaya yang diperlukan untuk bisa menjual barang-barang spesial ke orang-orang spesial. Gitu ya. Karena kan kalau kita tahu, kalau kita mau bikin sesuatu yang customable gitu ya, itu kan pasti biayanya jadinya lebih mahal. Dibandingin kita mass production, kita bikin untuk sebanyak orang, atau kita bikin yang sedikit untuk pangsa pasar yang kecil yang memang cuma mau barang itu gitu ya. Tapi at the end itu cost-nya itu bisa di-reduce gitu ya. Kenapa? Karena nowadays itu ada satu force yang sudah bergerak gitu ya, yang sudah ter-apply di selling and demand kita ya. Yang pertama itu democratize the tools of production. Ya. Sekarang ini makin banyak tools of production yang bisa dijangkau oleh orang-orang gitu ya. Jadi misalnya contohnya kalau zaman dulu untuk bisa memproduksi sebuah video klip musik misalnya, itu nggak semua orang bisa. Jadi butuh mungkin butuh device tertentu ya, kemudian butuh apply ke satu label musik tertentu gitu ya. Terus nanti baru video music clipnya bisa tayang. Nah, kalau sekarang kan enggak ya. Tools of production-nya itu udah democratize, artinya semua itu bisa pakai gitu ya. Jadi kayak ada yang mau bikin video klip lagu, mereka cuma butuh kamera lalu upload ke YouTube. Ya, bisa terkenal juga dari sana gitu kan ya. Jadi itu maksudnya democratizing tools of production itu ya. Jadi semakin terdemocratize the tools of production, maka makin banyak variasi dari produk yang bisa dihasilkan ya. Karena semakin gampang kita untuk menciptakan satu produk tertentu. Kalau misalnya kita merasa apa ya, mungkin saya pakai salah satu contoh dari buku dia. Selain buku yang ini, di Learn juga ada satu tulisan dia lagi ya. Itu dia cerita tentang anak-anaknya itu punya dollhouse ya, rumah boneka gitu kan ya. Nah, mereka itu nonton nontonnya di internet gitu ya, di YouTube tentang mereka main game The Sims ya. Mungkin nggak tahu apakah angkatan kaliannya ada yang main Sims ya. Main Sims tentang mengisi rumah-rumahan boneka gitu ya, dollhouse-nya. Terus banyak furniture yang bisa ditaruh gitu kan ya. Nah, setelah mereka main tuh mereka minta ke ayahnya. Ya, ayahnya si yang Chris Anderson ini. Minta rumah-rumahan boneka mereka yang asli itu minta diisi sama furniture seperti itu ya. Nah, ternyata setelah bapaknya coba-coba cari, ternyata harganya tuh mahal dan variasinya tuh nggak banyak. Ya. Nah, jadi cari, akhirnya dia bertemu dengan satu teknologi yang namanya 3D printing. Ya, nah dengan 3D printing itu kita bisa menciptakan satu apapun gitu kan ya, semua pasti udah familiar dengan 3D printing ya. Nah, asal kita punya desainnya, kita tuh bisa bikin, ya kita bisa bikin. Nah, dari sanalah dia akhirnya bisa membuat furniture untuk dollhouse anaknya dengan harga yang rendah gitu ya. Nah, jadi kan intinya seperti itu konsepnya,
yang tadinya kita mesti cari di luaran, di pasaran gitu ya. Lalu kita lihat ada yang tersedia furniture seperti apa. Lalu ketika ada satu orang tertentu merasa kok ini furniture-nya kurang bagus gitu ya. Lalu karena udah ada democratize the tools of production, di mana sekarang ada berbagai alat ataupun ada berbagai third party ya, meskipun kita nggak punya alatnya, sekarang itu gampang dengan internet kita bisa pesan, saya punya desainnya seperti ini, tolong dibuatkan gitu ya, diprintin dengan 3D printing, lalu nanti tinggal dikirim gitu kan ya. Jadi the tools of production tuh semakin mudah untuk diakses, sehingga kita tuh bisa menciptakan sesuatu yang kita rasa ini kurang bagus nih, saya mau kayaknya desainnya perlunya seperti ini. Kita bisa menciptakan sesuatu yang specialized sesuai dengan apa yang kita mau ya. Nah, kemudian mungkin ya kalau misalnya dia passionate banget gitu ya, akhirnya bisa jadi entrepreneur ya. Akhirnya bisa jadi entrepreneur, jadi bisnis tuh ya. Dia jadi bikin berbagai tipe furniture karena dia merasa yang di pasaran tuh variasinya kurang banyak, kurang bagus gitu kan ya. Nah, jadi banyak. Nah, karena itu jadi akan mulai kalau banyak orang yang seperti itu ya karena merasa kok ini kayaknya kurang oke ya. Terus sekarang dia bisa pakai tools untuk menciptakan sesuatu industri dia sendiri tanpa perlu bikin satu perusahaan gitu ya, karena banyak tersedia akses-akses yang bisa diraih gitu. Nah, jadi makin banyak nih, makin banyak barang tapi dengan jumlah yang sedikit. Ya, kalau yang ini adalah barang-barang yang umum, yang hits kalau istilahnya dia, yang hits, yang memang dicari oleh banyak orang sehingga availability-nya atau penjualannya tinggi. Ya, tapi barangnya variasinya sedikit. Nah, long tail ini long tails-nya, konsepnya itu kita bisa dapat benefiting yang lebih gede kalau kita memprovide barang-barang yang variasinya banyak, maka karena banyak variasinya, dia makin panjang, sumbu X-nya nih, variasinya makin banyak, ya, meskipun jumlahnya itu tidak banyak. Gitu ya, jadi more stuff, semakin banyak barang yang bisa di-create karena adanya democratize the tools of production, semakin panjang lah buntutnya ini. Ya, jadi force yang pertama itu ya, adanya democratizing the tools of production. Nah, untuk tools yang force yang kedua ya, satu force, ini nyebutnya itu ya force ya. Ada satu tenaga, satu dorongan, satu energi tertentu yang bisa membuat long tail ini sukses ya. Itu adalah yang kedua, democratize the tools of distribution. Ya. Jadi kalau kita bisa punya akses ke orang-orang yang punya kebutuhan spesial ya, niches ini ya. Semakin banyak akses, kita bisa menjangkau mereka yang memang nggak cukup menerima apa yang biasa-biasa aja ya. Kita maka akan bisa menjual lebih banyak barang-barang yang spesial tadi. Nah, karena bisa lebih banyak yang terjual, maka buntutnya ini semakin gemuk, ya, semakin tinggi kan ya. Ini kan berarti menunjukkan availability barang, makin banyak demand, maka nanti dia akan makin tinggi. Atau ini bisa juga dibilang menunjukkan sellingnya, penjualannya. Gitu ya, itu force yang kedua. Nah, force yang ketiga itu adalah untuk bisa mereduce cost untuk menjangkau niches itu. Yang ketiga adalah connect supply dan demand. Ya, jadi kita gimana caranya untuk bisa memperkenalkan barang-barang yang spesial tadi untuk bisa diakses dan dibeli oleh orang-orang yang memang nyari gitu ya. Jadi mengconnect supply dan demand. Nah, kalau ini semua dilakukan, 3 force ini terjadi, maka nanti biaya untuk bisa menjangkau, menciptakan sesuatu yang spesial ya, walaupun jumlahnya sedikit, ke orang-orang yang mungkin nggak banyak, itu bisa diturunkan biayanya. Gitu ya. Nah, mungkin bisa lebih kebayang seperti ini. Gitu ya, jadi force yang pertama itu democratize production. Ya, jadi ini lebih ke bisnisnya adalah bisnis si tool makers atau producers. Ya. Kemudian democratize distribution, ini long tail aggregators. Ya, long tail
company itu adalah company-company yang servisnya itu mengumpulkan berbagai variasi dari item atau barang, ya, dan membuat mereka itu mudah untuk diakses. Contoh kayak toko-toko online, gitu ya. Jadi misalnya Tokopedia, gitu ya, atau Shopee atau Lazada, gitu ya. Itu contoh, ya. Mereka kan mengumpulkan tuh, ngumpul di sana ya. Oh, di sini ada contohnya juga Amazon, eBay, iTunes, ya. Jadi mereka tuh ngumpulin berbagai tipe goods ya, barang atau item ya, bisa bentuknya apa aja, bisa buku, bisa lagu, bisa film ya kan. Nah, ini kan ada film-film dengan genre atau lagu dengan genre tertentu yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang mau dengar gitu kan ya. Nah, itu bisa dikumpulkan sehingga bisa diakses untuk memang orang-orang yang favoritnya misalnya jazz, yang favoritnya misalnya rock gitu ya. Nah, kemudian force yang ketiga yang connect supply dan demand, itu contoh bisnisnya itu adalah untuk filtering, long tail filter. Ya, contohnya itu seperti Google ya. Intinya itu filter itu seperti kita bikin satu rekomendasi atau misalnya best seller list gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau cari rekomendasi beli sesuatu ya, seringkali kan kita nyari gitu ya di Google, kita nyari laptop 8 ada nggak sih laptop 10 inch terbaik gitu misalnya ya. Nah, nanti dikeluarkanlah listnya gitu ya. Nah, mungkin ada brand-brand yang bahkan kalau kita tuh bukan yang tipe geeks gitu ya, kita ada brand-brand yang kita bahkan nggak tahu ya, tapi karena ada rekomendasi atau best seller list itu, kita jadi tahu. Nah, itu kita jadi diperkenalkan tuh sama barang-barang yang awalnya kita nggak tahu itu ada, tapi sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi kita mengkonekkan antara supply dan demand. Gitu ya, itu kurang lebih penjelasan tentang 3 force yang perlu ada atau bisa di-apply untuk bisa menekan cost kalau kita mau meng-apply teori long tail ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Ci. Belum. Oke, masih dimengerti ya. Nah, jadi intinya yang pertama, force yang pertama itu untuk memenuhi tails ya. Jadi memperbanyak populasi di buntut tadi, di tails. Ya, kalau yang second force itu untuk membuat item-item itu available untuk bisa dibeli. Ya. Nah, force yang ketiga, yang filtering itu untuk membantu orang-orang menemukan apa yang mereka mau. Gitu kan ya. Kalau misalnya ada berbagai macam variasi di luar sana, tapi orang sebenarnya saya butuh dan ada orang di somewhere gitu menciptakan barang itu, ya. Tapi saya nggak tahu, nggak ada filtering yang membantu saya untuk tahu mana yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, itu jadinya nggak ada koneksi antara supply dan demand. Gitu ya. Nah, untuk di bagian yang long tail filter ini, ya, jadi salah satu manifestasi yang bisa dipakai ya, salah satu manifestasi dari third force long tail ini adalah amplified word of mouth. Ya, jadi di buku ini dia juga ada bilang amplified word of mouth. Jadi di buku ini juga ada mention satu brand tertentu, ya, brand tertentu itu bisa terkenal, bisa dibeli famous, banyak dibeli atau enggak, ya. Biasanya itu bukan karena bukan karena apa yang dibilang oleh si company-nya, tapi apa yang dibilang oleh Google. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau cari item A gitu ya, kita nyari ke website yang
memproduksinya, company yang memproduksi itu. Terus dia akan jelasin, oh ini adalah barang terbaik karena dia bisa melakukan ini ya. Biasanya sih, oh nggak tahu ya, kalau saya pribadi saya nggak akan melihat itu karena memang di bayangan kita ya pasti yang jual, mana ada sih yang jual bilang barangnya jelek gitu kan ya. Memang kadang-kadang ada fitur untuk perbandingan gitu ya. Kalau kita mau beli barang tipe A, tipe B, nanti dia ada perbandingan. Tapi biasanya kebanyakan dari kita ya, termasuk yang di mainstream ya, itu akan coba cari pendapat orang lain baik melalui Google maupun YouTube gitu kan ya. Kita searching. Ya kan, kita searching. Ya. Jadi di buku ini di-mention tentang ini sih. Saya agak lompat nih ya. Dia di bab tentang tastemakers. Ya. Mana ya? Bentar. 6 dan 7 kan? Benar. Tentang the tastemakers. 6. Oh ini, saya lompat ke sini ya. Supaya ceritanya lebih enak. The new tastemakers. Ya. If the ants have megaphones, what are they saying? Jadi intinya di sini bab ini tuh dia mau ngomong betapa besar impact pendapat dari pengguna lain. Ya, lebih besar daripada apa yang dikatakan oleh si company-nya sendiri. Gitu ya. Jadi semua pasti udah ngerasain itu ya. Kadang-kadang kalau kita mau beli barang, kalau ada teman atau kalau ada bukan artis, kalau ada figur tertentu gitu ya di internet yang kita tahu dia sering mereview barang-barang tertentu dan banyak di follow gitu, terus reviewannya bagus ya, terbukti. Nah biasanya kalau kita mau beli barang-barang yang sesuai dengan bidangnya dia, kita akan nyari pendapat dia gimana gitu ya. Jadi kita coba cari tahu pendapat dia atau pendapat mayoritas orang ya. Kalau pendapat mayoritas orang berdasarkan filter tadi ya. Kalau udah ada filternya, nanti kita tinggal lihat nih, kalau banyak orang bilang brand A itu yang paling baik, nah biasanya kita akan bisa ke hasut untuk ikut ya, karena ya mayoritas bilang seperti itu gitu kan ya. Nah kalau di buku ini dia itu kasih contoh tentang 3 buah band musik ya, 3 buah band musik. Ini ada si Bonnie Mickey, ada si My Chemical Romance sama Bird Monster ya. Jadi di sini dia cuma mau membandingkan antara yang si Bonnie ini dia itu penyanyi baru ya. Baru. Dia baru mau debut album ya. Nah, penyanyi ini belum terkenal. Nah, dia itu pokoknya ceritanya bisa dibaca lagi. Nanti pas dia mau debut album itu pas bertepatan dengan muncul satu aplikasi ya di Yahoo yang namanya Launchcast. Ya, jadi di sini dia di Launchcast ini adalah satu aplikasi di mana user itu bisa memilih frekuensi radio tertentu, lalu memilih genre yang dia mau ya. Kemudian nanti seperti biasa kalau kita do anything di internet, biasanya itu kan akan ada intelligence tertentu yang ketika kita mau buka lagi itu bisa ada rekomendasi kan ya, suka gitu ya. Atau kalau misalnya dia ngumpulin begitu banyak mengumpulkan statistik berapa orang yang menyukai genre lagu tertentu atau berapa orang yang menyukai lagu tertentu atau berapa banyak orang yang menyukai penyanyi tertentu gitu ya. Nah, somehow yang salah satu singlenya dia itu ngehits gitu ya, ngehits di dalam listnya itu, di dalam list lagu itu dia dapat keberapa ya? Saya lupa.
Apa? High ratings lah pokoknya, dia dapat high ratings ya lagunya. Nah, ketika di survei-survei lagi, didapatkan seperti ini nih, audience composition-nya. High ratings-nya ternyata paling banyak dia disukai sama ini, ya, sama females 13 to 17. Ya, karena itu muncullah ide si Bonnie ini untuk penampilannya didandanin sesuai dengan audiens yang paling banyak menyukai dia, gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah dia di make up sedemikian rupa, dia ngeluarin album, albumnya nggak terjual dengan baik ya. Jadi kesimpulannya yang disampaikan buku ini adalah kayaknya orangnya itu, kayaknya masyarakat itu bukan suka si Bonnie-nya, it's not about the singer, tapi dia emang lagunya. Jadi cuma satu lagu itu doang yang disukai, gitu ya. Nah, kalau yang si My Chemical Romance ini, dia itu udah terkenal, udah sempat ngeluarin satu album dan cukup oke. Sekarang mau ngeluarin album kedua, ya. Kemudian dia ngadain konser dan segala macam ya, ngadain konser, kemudian juga taruh lagunya ya di website, di MySpace ya. Kalau zaman dulu kayaknya masih ada MySpace ya, nggak tahu kalian ngalamin apa enggak ya yang MySpace ya. Kemudian hasilnya yang ini lebih baik ya, yang ini lebih baik, albumnya lebih terjual banyak ya. Kenapa ya? Kenapa? Keuntungannya si My Chemical Romance itu karena udah ada existing base of fans ya. Jadi memang ini kan udah album kedua, jadi udah ada dasar fan-nya dia, gitu ya. Kemudian yang grup yang ketiga itu Bird Monster. Di sini ini yang menarik ya, karena si Bird Monster ini benar-benar masih baru juga. Terus mereka itu membuat bandnya populer dengan usaha sendiri, gitu ya, dengan usaha sendiri. Mereka kayak bayangin aja, mereka taruh, kalau dia kan dulu taruhnya di MySpace ya, kalau sekarang bayangin mereka taruh lagunya di YouTube gitu ya, terus ngehits ya, banyak yang suka dengerin, kemudian karena ngehits, mereka dicari-cari oleh produser dan segala macam, terus ada label yang mau bikin kontrak sama mereka, terus ditolak. Dari tolak, mereka merasa ngapain saya mesti terikat dengan satu label tertentu, kalau sekarang ini saya bisa mempopulerkan diri saya sendiri tanpa bantuan label ya, seperti konsep long tails kita. Ya, maksudnya seperti konsep long tails yang kita bahas tadi. Gitu ya. Jadi dia merasanya seperti itu. Ya. Membaca tentang yang si Bird Monster ini, saya jadi teringat kemarin saya sempat dapat sharing artikel tentang satu penjual gitu ya, dia petani atau apa saya lupa, mau mempopulerkan ya barang produksinya dia pikir oh barangnya akan lebih banyak terjual, lebih populer itu kalau saya masukkan ke retail ya, ke retail kayak ke supermarket yang besar gitu ya. Nah ternyata setelah dimasukkan ke supermarket yang besar, memang karena supermarket itu jaringannya banyak gitu ya, dikenal oleh banyak orang, dibeli, demand-nya banyak ya, banyak yang request beli. Akhirnya dia memproduksi banyak. Ketika gilirannya waktunya untuk minta uangnya, ternyata birokrasinya, dokumennya segala macam tuh rumit. Ya. Nah, dengan konsep long tail ini, dengan adanya perkembangan web dan internet, sekarang ini jadinya lebih gampang untuk bisa memproduksi tanpa harus bergantung pada retail. Ya, jadi kan dengan internet dia bisa mempromosikan barangnya di internet sehingga orang dari pelosok manapun bisa mengakses. Gitu. Ya. Nah, ini tentang the tastemakers ya, tastemakers itu. Jadi intinya di sini dia mau bilang ya, perbandingannya antara yang tadi ya, hubungannya dengan yang tastemakers yang saya bilang, si My Chemical Romance ini gimana pun juga ya, dia tetap bisa lebih sukses karena itu, karena ada omongan dari mouth to mouth
Ya, ada omongan dari mouth to mouth yang membuat dia itu lebih banyak dicari oleh banyak orang. Ya. Nah, jadi filtering tadi, ya, filtering tadi itu secara nggak langsung dia ini berkaitan dengan the amplified of word of mouth, ya. Jadi pendapat orang itu yang terrepresentasi dari mungkin dia ngisi voting atau mungkin dia ngeklik sesuatu yang sangat sering, ya, itu nanti ujung-ujungnya menjadi satu data statistik yang bisa membantu untuk membuat satu list. Nah, dari list itu, ya, itu bisa terjadi satu proses filtering di mana kita bisa memilih mana yang terbaik dari sekian banyak item yang ada. Terbaik maksudnya itu yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Gitu ya. Nah, contoh lainnya mungkin di buku ini disebutin tentang Netflix. Ya, Netflix itu kan bisa mensuggest film berdasarkan statistik yang dia tahu dari seleranya si penggunanya, gitu kan ya. Karena kan si penggunanya terus-terusan, misalkan terus-terusan nontoninnya filmnya film action. Nah, nanti berikutnya dia akan muncul suggestion berdasarkan selera dari si usernya itu, ya kan ya. Nah, dengan demikian nanti dia itu bisa punya satu database besar untuk bisa membuat yang paling populer misalnya. Nah, film yang paling populer di genre action adalah ini, gitu ya. Nanti akan muncul list. List itu akan menjadi satu rekomendasi. Ya, menjadi satu rekomendasi, menjadi satu filter. Ya. Nah, filter itu penting ya di dalam kita mencoba meng-apply long tails. Kenapa filter itu penting? Karena kalau kita bayangkan, misalnya ada banyak orang dengan berbagai ide gitu ya, mau menciptakan sesuatu yang baru, itu numpuk gitu semua, ada banyak variasi di pasaran, ya, sehingga orang itu bayanginnya kayak mereka itu terkena banyak noise gitu ya, banyak sekali noise ya, banyak sekali pilihan gitu ya. Nah, karena udah terlalu banyak pilihan, banyak noise, itu akhirnya mereka ujung-ujungnya bisa jadi mereka itu nggak beli ya, nggak beli item atau nggak beli goods-nya itu. Nah, kalau misalnya ada filter itu akan membantu untuk men-screen out the noise ya. Di buku ini dibilang ya, satu coba ada di halaman 119. Nah, nih. Nah, ini ya, signal to noise ratio ya, semua pasti sudah tahu dong ya signal to noise ratio ya. Ketika pilihan variasi itu semakin banyak, signal to noise ratio-nya akan semakin kecil ya. Artinya signal to noise ratio semakin kecil itu kan semakin jelek ya, karena sinyalnya itu yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan, yang diinginkan tuh ketutupan sama noise ya. Jadi misalnya saya butuh satu item tertentu yang spesifikasinya begini. Nah, di luar sana banyak sekali pilihan yang mendekati ya, kan banyak pilihan yang secara garis besar memenuhi kebutuhan saya gitu ya. Nah, kalau banyak sekali pilihan itu nggak bisa difilter, saya ujung-ujungnya jadi bingung. Aduh, ini banyak banget ya, jadi bingung, malah jadi nggak beli gitu ya. Nah, jadi butuh ada yang membantu untuk men-screen out noise-nya. Nah, ini ya, required filter power. Ada satu power tertentu yang mesti ada satu filter tertentu yang mesti dibuat sehingga kita itu, si customer itu bisa menemukan barang yang diinginkan dengan lebih non-costly. Ya, kalau ada kata cost itu jangan bayangin cuman uang, tapi cost itu dalam hal waktu, dalam hal energi juga ya. Jadi kalau misalnya kita nyari misalnya barang mungkin di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada atau di banyak hal lagi yang lain gitu ya,
Itu kan ada sistem filter juga ya. Nah, itu membantu karena misalnya ada begitu banyak barang, saya scroll, aduh ujung-ujung jadi pusing gitu ya. Nah, tapi dengan filter saya bisa nyari, saya maunya cuman yang di daerah Jabodetabek misalnya, atau saya nyari yang range harganya dari sekian sampai sekian. Nah, itu kan sangat menolong. Ya, sangat menolong di tengah-tengah banyaknya penjual yang berusaha untuk menawarkan berbagai jenis barang. Ya, dengan demikian saya bisa mendapatkan yang sesuai dengan yang saya mau. Ya, dalam range harga yang saya mau, dalam range daerah yang saya mau, gitu ya. Gitu maksudnya. Nah, untuk filtering di sini yang menarik juga ada tentang pre-filter sama post-filter ya. Jadi untuk filter itu ada pre-filter dan post-filter ya. Untuk yang pre-filter contohnya misalnya kayak si editor, tapi yang post-filter nanti si blognya. Ya, jadi yang udah customer yang kayak penggunanya, benar-benar penggunanya ya. Jadi kalau yang pre-filters mungkin kayak penyanyi-penyanyi, singer, si record label scouts ya. Jadi yang pencari bakat itu yang memilih kan, pertama mereka yang filtering kan, si A, si B, si A, si B gitu ya. Kemudian nanti yang benar-benar memfilter yang mana yang lebih baik gitu ya, itu nanti playlist. Playlist itu berdasarkan opini dari masyarakat gitu ya. Jadi ada pre-filter, ada post-filter gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya, Ci. Iya. Berarti kalau kita pakai yang filter tadi, peran dari yang namanya survei itu sepenting itu ya, Ci, untuk bisa tahu kebutuhan yang pelaku yang kita mau tuju itu kayak gimana? Kita survei sebagai apa nih? Sebagai customer, sebagai yang mau beli itemnya atau? Kita sebagai pengusaha yang nge-survei konsumer kita. Oh, kayaknya itu konsep yang berbeda ya. Biasanya kalau yang pengusaha melakukan survei itu mereka mau tahu taste-nya masyarakat ya. Jadi kalau yang diomongin di sini filternya itu adalah list yang muncul karena list yang muncul dari item yang udah ada. Kalau yang si pengusaha itu kan biasanya bikin survei ketika mereka justru baru mau menciptakan sesuatu, gitu kan ya. Jadi survei ya, survei in a way, survei itu akan menciptakan satu list, ya, menciptakan satu list. Nah, kalau surveinya itu dilakukan setelah barangnya itu ada di pasaran dan dicoba, dipakai, ada pendapat dari masyarakat gitu ya. Nah, itu akan menjadi satu list yang membantu mengguide customer lain untuk menemukan apa yang mereka mau. Nah, yang diomongin buku itu tuh ini. Ya. Sebalik, yang diomongin buku ini itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan survei untuk tahu opini masyarakat sehingga kita bisa tahu mau bikin sesuatunya seperti apa, nah itu different kind of story ya, itu kayaknya dari sudut pandang yang berbeda sih. Tapi itu akan bisa menghasilkan satu list di mana kita tahu, oh kayaknya zaman sekarang orang-orang itu lebih suka secara listing itu orang-orang itu lebih suka yang genrenya ini gitu ya. Lalu yang kedua genrenya ini, yang kedua genrenya ini. Trennya itu lagi pada sukanya genrenya A gitu ya misalnya. Nah, dari sana kita bisa beranjak untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang masyarakat mau. Ya, tapi itu bukan konsep dari reaching niche. Reaching niche itu justru kita mau mencoba memprovide sesuatu yang enggak tertangkap secara general. Nangkep nggak maksudnya, Elgin? Nangkap, Ci. Gitu. Ya, jadi konsepnya long tail tuh lebih ke sana sih. Lebih menciptakan specialized goods. Barang-barang, justru barang-barang yang spesial. Jadi, jangan hanya berusaha untuk menciptakan,
one size fit all goods, dia bilang istilahnya gitu. Jadi satu item yang memang bisa untuk dipakai oleh banyak orang. Jangan berusaha menciptakan itu. Itu aja ya. Tapi juga di dalam marketing itu perkembangannya nowadays karena ada perkembangan teknologi, terutama ya dia sangat menekankan pada perkembangan web dan internet, itu sangat-sangat memotivasi munculnya tadi long tail system, di mana mulai muncul banyak sekali barang-barang yang specialized ke oknum, bukan oknum, ke pihak-pihak atau grup-grup tertentu ya, dan itu jadi memungkinkan karena adanya internet. Kalau misalnya nggak ada internet nih ya, kalau nggak ada internet, saya mau menciptakan satu barang tertentu, tapi yang mau pakai tuh kayak cuma 5 orang. Ya, dan saya harus berusaha menciptakan barang, cuma produksi 5 kan nggak mungkin ya. Tapi dengan adanya internet, saya tidak terbatasi oleh area tertentu aja. Saya jadinya bisa jualan di luar area, misalkan di luar area Tangerang, bahkan bisa ke seluruh dunia. Ya, mungkin di daerah saya cuma ada 5 orang, tapi mungkin di daerah luar kota, bahkan di luar negeri, ada banyak juga yang mau. Ya, jadi memang nggak yang bisa mencapai market besar sekali ya, mass production gitu, tapi cukup untuk bisa cukup untuk bisa ke market yang ya, besar gitu ya, tapi nggak terlalu besar. Nggak sekedar kayak cuman hitungan jari. Karena dengan internet bisa mencapai seluruh dunia. Gitu. Gitu sih maksudnya. Oke, thank you, Ci. Ada pertanyaan lain? Ada yang punya pendapat atau insight atau ketidaksetujuan gitu setelah mendengar review tentang teori long tails ini? Belum ada ya? Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya mau lanjut ke yang di buku kedua itu ya. Jadi ini saya agak lompat-lompat ya, karena kalau tadi saya setelah baca untuk ceritanya nyambung, saya merasa tadi urutannya seperti itu. Nanti kalau mau tahu lebih jelasnya bisa tinggal dibaca ya. Nah, yang di buku kedua ya, nah ini ya, the long tails of things. Mass production works for the mass, but what works for you? Nah, ini jadi kurang lebih di bacaan ini ingin menggambarkan tentang apa sih yang memotivasi dari produksi niche goods ya. Niche goods itu apa sih yang memotivasi gitu ya. Nah, ini yang cerita awalnya dia yang tadi saya bilang nih, tentang anak-anaknya meminta beli furniture untuk dollhouse gitu ya. Jadi zaman sekarang dia bilang nowadays kita tuh bisa punya atau beli atau bahkan bikin sesuatu itu according to what we need. Ya, nggak cuma sesuai dengan apa yang ada di pasaran, tapi sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu ya. Nah, biasanya yang menjadi bottleneck untuk kita mendapatkan atau membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, bottleneck-nya itu ada 3. Ini ya. Ini, tentang manufacturer, tentang retailer, sama tentang search ya. Nah, biasanya barang-barang yang bisa gampang untuk dicari adalah barang-barang yang cukup populer untuk diproduksi oleh manufacturer. Barang-barang yang cukup populer untuk dijual oleh retailer. Barang-barang yang cukup populer untuk mudah dicari. Ya, baik iklannya maupun gampang dicari di toko-toko gitu ya. Tinggal jalan sedikit gitu ke depan ke supermarket kecil, mini supermarket tuh ada gitu ya. Nah, jadi bottleneck-nya itu manufacturer, retailer, sama si searching-nya. Ya. Kalau kita mau mencari barang-barang spesial tertentu, ya,
mungkin nggak ada. Kenapa? Karena pangsa pasarnya terlalu kecil sehingga manufacturer itu nggak mau bikin. Ya, ini nggak menguntungkan nih, cuma berapa orang yang mau, saya nggak mau bikin. Ya buang-buang ini, nggak balik modal istilahnya gitu kan. Atau misalnya terlalu spesial sehingga retailer juga nggak mau jual. Ya nggak mau jual. Kenapa? Mereka itu kan ada limitasi ya. Limitasi kalau di buku yang sebelumnya juga ada ngomongin tentang limitasi. Bayangin ada rak yang untuk kalau toko-toko tradisional gitu kan space tempat yang mereka nggak banyak. Nggak mungkin dalam satu toko itu mereka bisa memprovide semua yang dicari oleh semua orang. Mereka harus selektif kan, harus milih. Yang dipilih adalah apa? Yang barang-barang yang populer, gitu ya. Jadi mereka itu terlimitasi oleh ruang storage-nya, lalu mereka terlimitasi oleh misalnya kayak untuk promosinya, kayak katalog gitu ya. Kalau mereka mau bikin katalog, mempromosikan sesuatu, nggak mungkin semua barang bisa ada terus itu bisa katalognya setebal apa gitu kan, yang mesti dipilih. Ya, mesti dipilih, mereka hanya akan mau menjual barang apa aja gitu ya. Dan biasanya yang cukup populer ya, karena itu kan yang membawa benefit. Kemudian kalau kita mau mencari yang benar-benar spesial sesuai dengan kebutuhan kita akan susah dicari biasanya karena advertisement-nya dikit ya, atau karena cuma ada toko-toko tertentu yang jual ya, jadi kita nggak tahu cari di mana. Nah, solusinya adalah apa? Solusinya adalah web ya, internet, online gitu ya. Nah, dengan yang tadi saya bilang ya, dengan adanya web atau internet, mereka yang tadinya nggak mau produksi karena pembelinya sedikit, sekarang pembelinya bisa jadi lebih banyak. Kenapa? Karena pembelinya itu nggak cuman yang kalau toko fisik itu kan terbatas di area itu aja. Sekarang bisa menjangkau seluruh dunia. Ya, bisa aja yang suka, maksudnya yang suka coklat rasa cabe gitu ya. Itu kalau di daerah sini cuma 1-2 orang, tapi kalau secara dunia, oh jangan-jangan bisa ada ratusan orang gitu yang suka juga tuh coklat rasa cabe gitu ya. Nah, kemudian retailer sekarang juga bisa lebih tidak terlimitasi ya, karena kalau dia menjual sesuatu secara online, apalagi kalau misalnya dia ngambil dari distributor ya, dia nggak perlu untuk nyetok barang, dia bisa menawarkan banyak barang, banyak sekali barang ya. Nanti kalau begitu ada yang mau beli ya tinggal dia pesan lagi ke distributornya gitu ya, lalu dijual. Ya, jadi tidak limitasinya jadi semakin kecil dalam hal storage atau maupun promosi. Ya, kalau promosi misalnya dia mau bikin e-katalog, walaupun barangnya banyak kan secara online gitu ya. Jadi elektronik katalog, jadi nggak masalah gitu kan. Nah, kemudian untuk dari sisi searching juga jadi lebih gampang ya. Sekarang kita bisa mencari hampir apa saja di internet gitu kan ya. Nah, contohnya misalnya yang saya kepikiran, saya tuh pakai satu merek dental floss tertentu ya. Nah, si dental floss ini somehow itu mereknya kayaknya kurang populer. Saya juga somehow entah mengapa cocoknya sama yang itu, dan hanya ada satu store yang jual. Kalau cari di mall gitu, itu hampir nggak ada yang jual. Nah, ketika store itu bilang dia lagi out of stock, nggak ada, ya udah, saya nggak bisa cari dimanapun. Nah, sekarang dengan adanya e-commerce gitu ya, toko-toko online, sekarang saya jadi lebih gampang bisa nyari, walaupun di satu toko fisik itu yang biasanya cuma dia yang ada itu nggak ada, saya bisa cari di internet gitu ya, itu bisa ketemu gitu ya. Jadi, nah itu yang bisa memicu terproduksinya niche goods ya. Nah, itu yang bisa memperpanjang tails di teori long tail tadi tuh gitu ya. Nah, intinya si web ini disebutkan di sini ya. Si web ini yang perlu diingat adalah web revolution itu not that we could just buy more stuff with greater choice, but we can make our own stuff that others could consume. Ya, jadi bukan cuma tentang memperbanyak variasi item, tapi ini tentang kita bisa membuat item kita sendiri. Dan kalau cukup passionate enough, bisa dijadiin satu entrepreneurship. Kita bisa menciptakan, memproduksi, bahkan lalu bisa kita jual untuk orang lain bisa consume, ya, gitu.
Ya, atau mungkin nggak dijual pun, tapi bisa untuk orang lain ikut consume. Misalnya kita merasa, oh kok entertainment misalnya entertainment di YouTube gitu ya, tentang video untuk mengajarkan anak-anak itu kurang banyak ya, kurang menarik ya. Nah, saya bisa bikin sendiri. Saya bisa bikin dengan kamera gitu ya. Saya bisa bikin sendiri, lalu saya bisa upload. Nah, bisa untuk orang lain, orang tua lain pakai untuk mengajarkan anak-anaknya. Gitu ya. Jadi lebih ke sana. Ya, the real web revolution-nya tuh lebih ke sana. Ya. Nah, kemudian yang menarik, yang penting lainnya adalah tentang yang tadi ya, tentang make our own stuff that other can consume. Jadi itu kita itu bisa melakukan web-based manufacturing. Ya, web-based manufacturing di mana orang-orang yang dengan talent tertentu ya, mereka itu nggak perlu mempunyai perusahaan sendiri, ya, asal mereka punya ide desain gitu ya, dan mereka punya modal tentu aja ya, mereka bisa bikin prototype tuh, ya, either dengan punya mesin yang sekarang achievable bisa dibeli, ya, seperti tadi misalnya contohnya 3D printing gitu ya, mungkin, tapi kalau misalkan 3D printing yang wah banget, yang masih mahal, kita bisa tinggal pakai third party. Ya, kita misalnya mau menjual ini miniatur gitu ya, miniatur. Dan kita punya ide-ide desain bentuk-bentuk yang lucu-lucu gitu, misalnya yang kita rasa orang-orang tertentu akan mau. Ya, misalkan ide-ide desain makanan, ya. Nah, itu kita nggak perlu punya company, kita bisa tinggal pakai third party, bayar untuk mereka bikinin gitu ya. Nah, itu kita bisa jual. Gitu kan ya, atau contohnya tadi yang video klip lagu gitu ya, kita nggak perlu untuk bayar fotografer, kameramen gitu ya, lalu masukin ke label recording segala macam, kita bisa tinggal pakai yang kita punya, kamera sekarang semuanya udah canggih-canggih, ya tinggal di-upload gitu kan ya, bisa jadi satu sistem manufacturing. Nah, jadi niche product ini itu terdrive dengan keinginan orang, ya, driven by people wants, ya. Mana ya? Nih ya, niche products itu tends to be driven by people's wants and needs, ya. Jadi lebih ke apa yang dicari oleh orang-orang tertentu kan. Ini kan barang-barang yang specialized, gitu ya. Di dunia kita ini yang paling banyak mayoritas tentu dominasinya adalah didominasi oleh tadi yang saya sebutkan, one size fit all consumer goods, ya. Jadi yang paling banyak itu adalah barang-barang yang umum yang memang dipakai oleh mayoritas masyarakat. Ya, nah untuk bisa stand out, untuk bisa tampil unik, tampil spesial, maka kita butuh menciptakan sesuatu yang unik. Ya, nah karena itu berkembanglah yang disebut dengan ini ya, makanya judulnya di part ini tentang industrial artisan. Ya, jadi mereka yang berusaha menciptakan goods atau barang-barang yang spesifik, yang specialized, gitu ya. Nah tentu saja segala sesuatu yang unik, yang jumlahnya sedikit, pasti lebih pricey, kan ya, lebih pricey. Tapi biasanya itu akan tetap worth it kalau orangnya tuh benar-benar mau. Ya, padahal untuk memproduksinya sendiri mungkin sebenarnya nggak lebih ekspensif, tapi bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Contoh ya, contoh yang dia bikin di sini itu ada contoh misalnya yang kita bayangin cake ya, kue tar. Zaman sekarang kan banyak jenis ice penampilan icingnya ya, kita bisa request gitu ya. Kita mau gambar kita mau icingnya bentuknya kayak gulungan apa sih itu yang gulungan buat bikin kue gitu ya, atau bentuknya blender pun bahkan bisa gitu ya, kuenya itu bentuknya teko juga bisa. Nah kalau dari segi produksi biayanya tuh bukannya jadi tambah mahal gitu ya, karena ingredients yang dibutuhkan kurang lebih itu aja ya, ditambah dengan skillful dari orangnya, tapi secara ingredients tuh itu aja,
Maka secara production sebenarnya doesn't necessarily more expensive, tapi bisa dijual dengan lebih mahal. Kenapa? Karena uniknya itu. Ya, karena keunikannya itu, maka bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Gitu ya. Jadi memang goalnya itu gimana cara bikin supaya bisa untung, karena production cost-nya itu tidak tinggi walaupun kita menciptakan sesuatu yang tidak banyak secara jumlah, ya. Tapi bisa tetap menguntungkan. Kenapa? Karena barang-barang yang spesial dan unik itu bisa dihargai dengan lebih tinggi, dan kalau memang itu benar-benar dicari oleh orang yang mau, itu dia tetap akan beli karena untuk dia itu tetap worth it, gitu ya. Nah, di sini ada disebut juga tentang si Adam Smith ya, saya lupa di bagian mana. Itu menarik. Dia nyebutnya, dia bilang, oh nih ya, nih dia bilangnya gini, people should do only what they do best, ya. Dia bilang, and trade with others who make other specialized goods. Ya, jadi jangan kalau menurut dia jangan fokus, jangan sebaiknya itu kita bukannya menciptakan sesuatu yang banyak gitu ya, tapi bukan specialized kita. Sebaiknya setiap orang sesuai dengan talentanya menciptakan yang what they do best, lalu tukeran dengan orang lain yang talentanya hal yang lain, gitu ya. Tuh, oke. Kemudian yang mau saya highlight juga dari sini adalah nih, happiness economics. Ya, happiness economics. Nah, hal lain yang mendrive munculnya niche goods atau niche market ini adalah ini, happiness economics. Ya, jadi menurut New York Times Magazine ini banyak orang yang mengerjakan sesuatu atau memilih pekerjaan yang lebih satisfying daripada lebih potensial dalam hal mendapatkan salary-nya. Jadi lebih mencari pekerjaan yang memuaskan mereka, ya, yang sesuai dengan talent mereka atau yang sesuai dengan keahlian mereka gitu ya, dibandingkan pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi. Ya, nah biasanya kadang-kadang itu melahirkan entrepreneur ya, karena mereka merasa saya hobinya masak gitu ya. Lalu saya kerja di kantoran gitu, walaupun gajinya lebih tinggi, lebih steady, tapi hobi saya tuh di situ ya. Terus akhirnya dia keluar, terus dia berusaha menciptakan tempat makan atau apa, dan dia masak ya, atau menjual makanan secara online gitu kan ya. Gitu. Nah, happiness economics ini di sini juga ada dimention soal IKEA effects. Ya, ini menarik ya, IKEA. Semua juga mungkin tahu ya IKEA ya. Nah, di IKEA itu kan kita biasanya dia kan masih bentuk barang-barangnya itu masih tidak tersusun gitu ya. Jadi kita mesti rakit. Yang nggak terakit, jadi kita mesti rakit sendiri. Ya, nah di sini IKEA effect itu si researcher ini menyebut IKEA effect adalah sesuatu di mana consumer itu lebih memvalue, lebih merasa produk yang mereka saya kalau disuruh kasih ke bahasa Indonesia bingung nih. Consumers tend to value more highly product in which they feel they had a hand in their creation, whether as assembling a kit or just encouraging the creators themselves online. Jadi kita itu lebih menghargai sesuatu yang kita bikin sendiri, atau yang setidaknya yang kita assembly, kita nggak bikin, kita cuma mengassembly sendiri, atau yang kita mengencouraging, jadi kita diberikan saluran di mana kita bisa berpendapat ke si creators, ya ini kayak sebaiknya begini, gitu ya. Nah itu akan bisa di value dengan lebih tinggi, ya makanya kayak puzzle gitu ya, itu sesuatu yang untuk sebagian orang itu lebih satisfying daripada beli udah jadi, ya kan? Menciptakan sesuatu atau mengassembly sesuatu sendiri, ya. Nah itu ya, happiness economics, ya, happiness economics. Nah di sini yang penting juga, ya di sini disebutkan, jadi yang di compare biasanya ya ketika kita mau terjun ke dalam niche, menciptakan niche good atau niche market, itu adalah quality of product versus the size of the market. Ya,
kita menciptakan sesuatu meskipun sedikit, tapi kita bisa menjaga kualitasnya benar-benar baik. Ya, dibandingkan dengan kita berusaha menciptakan sesuatu yang sangat banyak, massively, tapi kita nggak bisa memastikan kualitasnya itu oke. Ya, jadi sini juga mention tentang mass customization. Ya, di sini dia bilang memang kita berusaha untuk memenuhi keinginan orang yang spesial dengan special goods, tapi kita nggak mungkin membuat mass customization. Ya, nggak mungkin kita membuat mass customization ya. Jadi sini contohnya misalnya dia ada bawa tentang BMW ya, BMW design challenge ya. Di sini dia ada nyebut ini juga. Jadi misalnya contohnya di sini dia juga nyebut tentang mobil dan komputer. Nggak mungkin kita bisa bikin sesuatu yang benar-benar customize untuk keinginan untuk semua orang. Ya, jadi ini bukan tentang mass customization, tapi kita berusaha untuk mempunyai mass market untuk niche products. Ya, jadi produknya itu, produk-produk yang dibikin itu tidak lagi harus terjual dalam jumlah yang besar untuk bisa mencapai global markets dan menemukan orang-orang yang mau beli. Ya, jadi sekarang walaupun nggak terjual dalam jumlah yang sangat banyak pun, ini barang-barang khusus ini bisa mencapai pelosok-pelosok dunia, bisa dikenal di pelosok-pelosok dunia. Gitu ya, jadi mass market for niche products, bukan mass customization. Ya, dia bilang begitu. Nah, ini ya. Ini. Ya. Jadi intinya bukan mencari mass customization, tapi mass market for niche product. Gitu ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita melihat yang tadi ya, konsep tentang quality of products versus the size of the market, ya, gimana untuk bisa mencoba menjaga quality of product, gimana untuk bisa menjaga produk yang dihasilkan itu specialized, distinctive, berbeda dari yang lain. Nah, itu kita akan kebayang salah satu contohnya di sini sempat dia mention beberapa kali juga Apple. Ya, makanya di sini digabungkan juga dengan yang si Steve Jobs ya. Steve Jobs. Di sini dia sebut Steve Jobs itu Apple itu sebagai companies defined by a personal design vision, mana ya? Nih, ya dia bilang BMW and Apple, companies defined by personal design vision, ya. Jadi lebih ke visi untuk mendesain sesuatu yang personal, gitu ya. Nah, makanya itu bisa beralih dikaitkan dengan Steve Jobs. Ya, kalau kita lihat untuk yang pembahasan Steve Jobs. Oh, sampai sini untuk yang long tail. Untuk yang long tail ada pertanyaan? Atau ada pendapat? Atau ada sanggahan? Belum ada, Ci. Udah paham. Oke. Yang lain juga belum? Belum, Ci. Oke. Belum. Saya nggak bahas videonya karena kalau video saya rasa hampir semuanya lebih termotivasi untuk nonton ya. Di video itu ada yang menarik tentang ini kan ya. Nanti coba dilihat lagi. Ada yang menarik itu tentang tiga tahap ya, tentang critical price, critical mass, tentang dia gimana satu teknologi itu cross to the other technology, terus ujung-ujungnya bisa jadi teknologi itu malah jadi free gitu ya. Entah itu coba dilihat tuh, ada yang menarik contoh tentang DVD gitu ya, DVD dengan home theater dan segala macamnya, itu coba dilihat ya. Nah, coba saya mau lanjut ke yang Steve Jobs. Nah, semua juga pasti sudah tahu Steve Jobs ya. Nah, ada di buku ini sih ya, ada tentang Steve Jobs. Nah, di sini yang menarik adalah tadi ya. Jadi konsep untuk bisa membuat, untuk mencoba menciptakan goods yang distinctive, yang specialized. Nah, makanya setelah si Steve Jobs ini comeback ya, kembali ke Apple, ada advertisingnya Apple, ya, advertisingnya Apple, marketing strategi mereka itu tagline-nya itu ini, think different.
ya, think different ya. Jadi si Steve Jobs itu bilang gimana kita itu bisa remind folks of what distinctive about it. Kita mesti remind orang-orang tentang apa sih yang spesial dari Apple ya, karena kan habis yang dia keluar itu kan penjualannya menurun dan segala macam ya. Jadi kita mesti mengembalikan, dikasih tahu orang apa yang membedakan Apple dari produk-produk lain yang ada di luar, gitu ya. Nah, di buku ini juga yang di-highlight ada yang menarik, ini ya. Ini ada yang dia bilang ini nih. Di sini dia ditanya if he wanted to do market research. Dia bilang no, because customers don't know what they want until we've shown them. Gitu ya. Jadi dia kan visioner ya. Steve Jobs itu lebih ke visioner. Dia berusaha menciptakan sesuatu yang dia rasa orang yang mungkin nggak kepikiran sama siapa-siapa, tapi dia rasa ini akan bisa sangat bermanfaat dan disukai gitu ya oleh orang-orang ya. Maka dia bisa sampai kepikiran seperti ini ya, karena customer don't know what they want until we've shown them, gitu ya. Nah, di dalam advertisingnya ini kan ada satu copywriter tertentu ya, ini yang menarik. Dia bilang ini ya, here's to the crazy ones, the misfit, the rebels, the troublemakers, the round peg in the square holes, the one who see things differently. Ya, jadi Apple itu adalah untuk orang-orang yang see things differently. They are not fond of rules. No respect of the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But one thing you cannot do is to ignore them. Jadi orang-orang yang nggak mengikuti rule gitu ya. Jadi dalam hal ide ya, dia nggak bilang apa break the rule ya. Orang-orang itu yang nggak cuma terpaku sama apa yang ada, ya mereka mencoba berkreativitas gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa merubah. They can change things, dia bilangnya. They push the human race forward. Ya, mungkin kita beberapa ngelihatnya itu sepertinya nih orang gila gitu ya, crazy one, tapi beberapa ngelihatnya genius. Ya, because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ya, jadi jangan men-set target rendah tapi set yang tinggi gitu ya. Jadi kurang lebih ada di bagian lain dari ini juga bilang gitu. Jadi iya gitu ya, jangan terpaku sama apa yang udah ada. Coba visioner memikirkan ide-ide yang out of the box gitu ya. Gitu. Jadi konsepnya itu tentang differently, think differently ya. Nah, di sini di bab lain juga ada tentang design principle dalam mendesain sesuatu. Prinsipnya si Steve Jobs itu adalah ada di sini ya. Our goal is not just to make money, but to make great products. Ya, jadi konsep dia adalah dia lebih fokus gitu ya. Untuk kita tahu si Steve Jobs di banyak buku juga dia digambarkan sebagai seseorang yang perfeksionis ya. Jadi dia itu pengen bikin produk yang great ya. Tapi konsepnya dia itu lebih ke simplicity kan ya. Kalau kita lihat produk-produknya Apple kan simple ya. Ya simple, ujung-ujung kita mesti menambahkan ini dan itu kalau kita perlu sesuatu sih. Tapi ya konsep dasarnya itu dia maunya simple. Ya, less but better. Gitu ya. Jadi mau menciptakan satu desain yang great. Ya, bahkan di early days of Apple ya, si Jobs ini bukan, kalau biasanya orang kan bikin hardware-nya dulu gitu ya. Jadi board-nya, komponennya udah bikin, lalu dipikirkan packaging-nya seperti apa ya. Tapi kalau di early days of Apple ya, bahkan di sini disebutkan Jobs urutannya terbalik. Jobs approve the design of the case-nya dulu ya, dia suka design of case-nya seperti apa, baru si engineers-nya itu mesti bikin board sama komponennya fit ke desain yang dia suka gitu ya. Jadi dia benar-benar memikirkan desain. Kenapa? Karena memang di konsepnya dia itu adalah people do judge a book by its cover, dia bilang ya. Jadi memang orang-orang itu judge a book by its cover ya. Jadi karena itu mana ya, nih ya, people do judge a book by its cover ya. Makanya dia itu sangat
memikirkan juga soal packaging ya. Dia spend a lot of time on the packaging. Ya. Dia itu berusaha untuk memprovide satu produk yang benar-benar a whole product gitu ya. A whole product semua juga pasti sudah familiar karena sudah belajar tentang Crossing the Chasm, ada istilah whole product. Nah, ini terrepresentasi juga dari kasus iTunes ya. Dia berusaha menciptakan the whole product ya. Ada iTunes Store, ada iPod ya. Jadi memang awalnya itu untuk bisa membantu memerangi piracy ini sih ya, piracy apa yang penjualan lagu-lagu itu ya, pendownloadan gratis gitu ya, free music gitu ya, music piracy ya, dia awalnya untuk itu ya. Tapi sebenarnya untuk dia sendiri pribadi, free music itu membuat iPod-nya bisa makin valuable ya. Kalaupun dia nggak ada iTunes, itu kan sebenarnya alat untuk memainkan lagu. Jadi kalau semakin banyak orang punya lagu untuk didengarkan ya nggak masalah kan. Tapi karena dia nggak setuju ya dengan adanya piracy ya, dia bilang it's wrong to steal. It hurt people and it hurt your own character. Mana ya? Nih ya. It's wrong to steal. It hurt other people and it hurt your own character. Ya, jadi konsep dia adalah sebenarnya nggak ada orang yang mau mencuri ya. Cuman mereka nggak menemukan alternatif lain yang legal aja untuk bisa memuaskan keinginan mereka mendengarkan lagu. Kalau mereka diberikan alternatif lain yang user friendly gitu ya dan legal, itu mereka akan mau gitu. Nah, itulah makanya konsep dia menciptakan iTunes dan iPod ya sebagai satu whole product ya, dan itu sukses ya, sukses gitu ya. Dan di sini juga ada tentang ini ya, dia berusaha untuk memaintain kualitas dari item-item yang dia ciptakan ya, karena ada disebutkan di sini sempat si iTunes itu bisa dijalankan di PC ya, itu kerjasama dengan apa ya, jukebox atau apa gitu ya, tapi ternyata kualitasnya jelek gitu ya. Jadi kan diserahin user experience-nya ya, user experience-nya itu ke yang ini ya, ini dia bikin iPod works on PC ya, partner dengan company lain yang had the jukebox ya. Jadi di sini si company-nya ini ya mengontrol sebagian besar user experience-nya. Jadi user langsung interface usernya itu dikontrol oleh si company tadi itu, dan ternyata itu jelek gitu ya, dan dia kesel ya. Jadi dia bilang itu you don't want someone else to control the big part of the user experience ya. Jadi dia makanya a bit terkesan a bit controlling ya, karena itulah dibandingin Android, untuk barang-barang Apple itu kita nggak bisa sebebas Android dalam hal mengoprek ya, karena dia itu konsepnya, dia itu nggak mau someone else to control the big part of the user experience gitu ya, karena mungkin konsep yang tadi itu orang-orang itu lebih tidak bisa mengerti ya sebenarnya apa yang mereka mau sampai mereka lihat. Jadi dia yang perlu memprovide user experience yang terbaik gitu ya. Itu kurang lebih untuk yang Steve Jobs. Untuk yang videonya juga bisa dilihat sih nanti ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ada pendapat? Ci, berarti harga Apple hal itu termasuk dalam strategi marketingnya long tail dong, Ci? Harga Apple mahal gimana maksudnya? Karena seakan-akan Apple tuh mau nunjukin kalau barang mereka tuh se-eksklusif itu, yang cuman bisa dikonsumsi sama orang-orang yang merasa sesuai aja gitu sama Apple. Karena kan carinya yang konsumen yang sesuai dengan mereka kan, bukan mereka yang menyesuaikan dengan konsumen. Ya.
saya kurang tahu ya. Jadi harga Apple mahal karena memang teknologinya atau karena brandnya ya. Nah itu sebenarnya juga yang saya agak wondering sih ya. Di sini ada Apple fans ya. Jadi sebenarnya orang itu mengincar Apple karena functionnya yang memang distinktif, berbeda dengan yang lain, atau karena prestige-nya. Ya, oh pegang-pegang gitu ya, kalau misalnya di mana gitu, oh pegang Apple handphone gitu, iPhone gitu ya, ngerasa sama orang liatin gitu, oh bangga gitu. Itunya, prestige-nya, atau memang ada fungsi-fungsi tertentu di Apple yang membuat it's worth the price. Nah, itu berbeda pendapat ya, berbeda-beda ya, tiap orang mungkin punya seleranya sendiri. Ya, nah tapi saya pribadi ya, somehow kalau saya melihat nih misalnya itu di apa bisnis analis yang kemarin juga ada yang sempat mention ya, ada yang sempat mention soal ini ya, kok saya tiba-tiba lupa. Saya sendiri melihat ini ya, kayak Macintosh ya, Mac itu kan awalnya Apple ditujuan untuk desainer ya, lebih ke yang untuk desain gitu kan ya. Nah tapi lately juga kita lihat banyak ya engineer gitu ya, ada mahasiswa juga ya yang di bidang engineer tapi punya laptopnya Apple gitu ya, Mac. Padahal sebenarnya yang Mac itu kan kalau kita mau install aplikasi-aplikasi yang engineer itu agak lebih susah ya, susah dicari kan ya dibandingin dengan yang itu. Nah, jadi kalau dari sisi itu saya jadi seperti punya ini, mungkin secara fungsional akan lebih menyusahkan kan sebenarnya dibandingin punya Windows yang lebih gampang untuk menginstal aplikasi-aplikasi. Tapi tetap lebih memilih itu. Nah, kemungkinan yang ada adalah prestige sih ya. Nah, kalau harganya mahal itu apakah memang by production komponen-komponen yang dibutuhkan memang mahal atau karena brand ya. Nah, emang ada kemungkinan itu sih ya. Ada yang punya pendapat nggak kira-kira tuh yang pertanyaan Elgin? Harganya itu apakah itu adalah salah satu strateginya Apple untuk menunjukkan barang itu supaya memberikan kesan premium? Ada yang punya pendapat? Ada Apple fans kah di sini? Atau memang is worth the price? Iya, Gordy. Menurut saya lumayan worth the price sih, Ci. Soalnya kayak rata-rata emang kalau orang pakai Apple, barangnya tahan lama sih. Kayak menurut saya, kalau dari barang elektronik kan, kita pasti maunya cari yang kalau kita pakai, kita maunya nggak nge-lag gitu kan ya. Kayak kalau misalnya pakai barang, nge-lag pasti kan nggak enak banget. Tapi kalau kayak misalnya pakai rata-rata tuh orang pasti bilang kalau barang Apple tuh paling nggak 5 tahun gitu, kecuali kayak misalnya rusak parah gitu, jatuh parah misalnya. Gampang Tapi jatuh. kayak bisa pakai 5 tahun gitu. Iya. Kalau misalnya kayak gampang jatuh katanya. Gampang jatuh. Oh. Iya, kayak kalau jatuh kan mau gimana gitu kan ya. Tapi kalau kayak laptop saya aja nih udah 6 tahun atau 7 tahun tapi masih lancar gitu kan, enak. Kamu pakai Emang Mac? lancar. Iya, lancar untungnya. Awalnya pakai beli Mac karena apa? Bukannya kalau misalnya sebagai engineer di di jurusan elektro itu susah bukan untuk susah Ci, tapi waktu itu saya belum tahu mau masuk elektro. Oh gitu. Iya. Tapi awalnya beli karena apa? Kalau teman-teman saya banyak yang terpicut gitu ya. Apple tuh lebih daripada fungsinya itu lebih ke desain. Somehow kelihatan keren aja katanya. Gitu sih mereka banyak bilang gitu. Saya sih berasanya keren sih, tapi kalau misalnya mahal, saya sih sebenarnya nggak bisa juga. Cuma kebetulan memang waktu itu dibeliinnya sama orang tua ini sih.
Oh gitu. Iya. Oh itu faktor dibeliin. Iya. Soalnya kan kalau misalnya satu keluarga pakai Apple kan enak kan, dia sistem apa namanya, environment-nya kalau Apple kan kirim-kirim barang apa segala macam lebih gampang gitu. Oh iya ya. Iya. Itu saling. Oke. Hmm. Oke. Jadi ada sisi ketahanannya juga ya. Oke. Iya. Ya mungkin beda selera ya. Tapi apakah ada kemungkinan seperti yang Elgin bilang? Ya menurut saya tetap ada-ada aja ya. Sama seperti dulu saya pernah bilang apa ya? Somehow orang tuh suka kayak gitu ya. Kalau ngelihat barang itu misalkan ada dua barang yang sama persis, lalu yang A dihargai dengan lebih mahal, somehow dia ngerasa oh ini kayak barangnya lebih bagus ya, karena logikanya gitu kan ya biasanya ya. Lebih mahal itu sama dengan lebih bagus atau lebih mahal itu sama dengan lebih prestige ya. Jadi dihargai lebih mahal. Jadi dulu saya pernah dengar dari mana ya, jualan barang itu jangan kasih harga terlalu rendah. Malah kalau harganya terlalu murah, orang tuh jadi nggak mau beli. Karena dia ngerasa itu seperti barang harganya murah sama dengan barang murahan. Ada beberapa yang punya asumsi seperti itu. Ya, cukup luas sih di masyarakat punya asumsi seperti itu. Nah, jadi ya mungkin harus nanya ke yang benar-benar menggunakan Apple, apakah it's worth the price or it's just a matter of prestige. The price sih. Kenapa, Fedrian? Mungkin tadi maksud Cici ada yang dari kualitas, ada juga maksudnya yang it's worth the price doang gitu. It's worth the price maksudnya karena dari sisi kualitasnya sih. Maksudnya memang ada kepuasan tersendiri yang meskipun mahal, dia bayar itu tuh dia itu worth the price macam-macam sih ya. Worth the price-nya karena barangnya kuat, worth the price-nya karena fitur yang ada di sana nggak bisa ditemukan di tempat lain, atau worth the price-nya ada beberapa yang bilang lebih jarang terkena bugs gitu kan ya, virus dan segala macam, atau worth the price-nya karena it makes me looks good gitu ya. Nah nggak tahu sih, yang beli pasti merasa itu worth the price lah ya, kalau nggak mereka nggak beli ya. Tapi reason-nya untuk apa, nah itu mungkin beda orang, beda alasan kali ya. Untuk company-nya sendiri, pertimbangan memberikan harganya atas dasar untuk terlihat premium atau atas dasar harga komponen yang memang dipertimbangkan, nah itu juga ada kemungkinan sih dua-duanya. Gitu. Saya sendiri belum pernah mensurvei untuk dari sisi production apakah reasonable harganya atau enggak. Gitu. Ya. Ada pertanyaan atau pendapat lain? Belum. Oke. Kalau belum ada, sebentar ya.